Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Eka Safitri, NIM 2025010019 dari Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan presentasi hukum perdata dengan judul Aturan Main dalam Hubungan Sesama Antara Kita. Halo semuanya, pernahkah Anda membeli barang secara online, menyewa kamar kos, atau mungkin berencana membuat surat perjanjian bisnis dengan teman Anda? Sadar atau tidak, saat melakukan hal-hal tadi, Anda sebenarnya sedang menyentuh ranah hukum. Tapi tenang, ini bukan hukum yang urusannya sama polisi atau penjara. Ini adalah hukum perdata. Berbeda dengan hukum pidana yang mengurusi kejahatan, hukum perdana adalah aturan main yang mengatur hubungan sehari-hari antara individu satu dengan individu yang lain. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan bahas mengapa hukum ini sangat dekat dengan hidup kita, apa saja isinya, dan bagaimana ia melindungi hak-hak kita semua. Langkah pertama untuk memahami hukum perdata adalah melihat bedanya dengan hukum pidana. Jika hukum pidana berurusan dengan negara melawan penjahat demi ketertiban umum, hukum perdata berurusan dengan orang melawan orang demi kepentingan pribadi. Di dalam hukum perdata tidak ada istilah terdakwa. Yang ada adalah penggugat atau orang yang merasa haknya dirugikan dan tergugat atau orang yang dituntut. Dasar utama hukum ini di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Lalu, apa saja yang dibahas di dalamnya? Secara garis besar, hukum perdata mengatur kehidupan manusia dari lahir hingga ia meninggal dunia. Ada 4 pilar utama yang wajib kita ketahui. Pertama, hukum perorangan. Hukum perorangan mengatur tentang subjek hukum, kapan seseorang dianggap dewasa secara hukum, dan apa saja hak serta kewajiban sebagai manusia atau badan usaha. Yang kedua, hukum keluarga, yaitu mengatur hubungan perkawinan, perceraian, hak asuh anak, hingga hubungan antara orang tua dan anak. Yang ketiga, hukum benda, mengatur tentang hak-hak atas suatu barang, misalnya bagaimana status kepemilikan tanah, rumah, atau kendaraan. Dan yang terakhir, hukum perikatan. Nah, ini yang paling sering kita temui. Bagian ini mengatur tentang perjanjian kontrak kerja, utang piutang, hingga jual beli. Mengapa kita harus peduli? Karena hukum perdata memberikan kita kepastian hukum. Bayangkan jika Anda meminjam uang kepada seseorang tanpa perjanjian tertulis, lalu orang tersebut menghilang. Atau Anda membeli rumah, tapi ternyata surat-surat tanahnya bermasalah. Hukum perdata menyediakan jalur pertanggungjawaban. Sanksi dalam hukum perdata bukan penjara, melainkan pemenuhan kewajiban, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian. Tujuan utamanya bukan untuk menghukum fisik pelaku, melainkan untuk mengembalikan hak-hak korban yang dirugikan ke keadaan semula. Kesimpulannya, hukum perdata adalah pelindung hak-hak privat kita semua. Ia memastikan bahwa janji harus ditepati, kepemilikan kita dihargai, dan hubungan kekeluargaan kita berjalan dengan adil. Jadi, lain kali jika Anda menandatangani kontrak atau melakukan transaksi besar, bacalah dengan teliti, karena di situ hukum perdata sedang berjalan dan bekerja menjaga Anda. Terima kasih sudah menonton video saya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.